Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Izzah dari Fakultas Tarbiyah Prodi PKMI Yainu Kebumen. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas sedikit tentang apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini merupakan hasil resume saya dari satu artikel yang ditulis oleh Bahrum SE MAK AKT. Simak terus ya. Dalam sejarah pengetahuan manusia, filsafat dan ilmu selalu berjalan beriringan dan saling berkaitan. Ilmu bertugas meluruskan, sedangkan filsafat bertugas menafsirkan fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada. Sedangkan kata epistemologi terdiri dari dua kata, yaitu logia dan episteme. Logia berarti pengetahuan, sedangkan episteme berarti tentang pengetahuan. Jadi, kata epistemologi berarti pengetahuan tentang pengetahuan. Dan kata aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti bermanfaat. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Sedangkan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori. Berbeda lagi dengan aksiologi. Aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan itu. Pertama, ontologi. Objek telah ontologi adalah yang ada pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala sesuatu dalam segala bentuknya. Biasanya muncul banyak pertanyaan mendasar tentang ontologi, seperti untuk apa sih pengetahuan itu? Misalnya, contohnya yaitu orang mempunyai satu kecerdasan. Nah, kecerdasannya itu malah digunakan untuk hal yang salah, seperti untuk menghancurkan orang lain. Contohnya dalam kehidupan nyata, seorang ilmuwan politik yang menggunakan cara licik untuk merebut kekuasaan. Nah, yang kedua, kita akan membahas lebih luas apa sih itu epistemologi. Pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi yang telah kita bahas di atas sebelumnya, selanjutnya akan digiring ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Kegiatan epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi, yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan dan bagaimana cara serta prosedur memperolehnya. Epistemologi bisa diawali dengan langkah-langkah. Pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka pikiran. Dan ketiga, perumusan hipotesis dulu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Kita akan membahas tentang aksiologi ya. Yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan. Lebih mudah dipahami sih, manfaat apa sih yang dapat kita peroleh dari pengetahuan itu. Nah, supaya lebih paham teman-teman semua, kita ambil satu contoh, yaitu yang lebih mudah saja, yaitu pendidikan. Kita semua tahu pendidikan. Nah, kita kupas satu persatu dari aspek ontologi. Yang pertama, dalam aspek ontologi kita akan membahas apa itu ilmu pengetahuan yang dibahas. Nah, dari contoh yang tadi yaitu pendidikan, berarti dalam aspek ontologi, pendidikan adalah
hakikat pendidikan adalah. Nah, seperti itu. Sedangkan dalam aspek epistemologi, kita yang dibahas dalam aspek epistemologi sendiri itu adalah bagaimana cara, bagaimana proses, itu pokoknya bagaimana deh. Nah, dalam contoh yang tadi yaitu pendidikan diterapkan. Tadi kan di ontologi sudah diterapkan apa sih itu pendidikan, hakikat pendidikannya itu. Nah, dalam epistemologi yang dibahas adalah cara memperoleh pendidikan, cara melakukan pendidikan, cara mengajarkan pendidikan, seperti itu. Dan yang terakhir, kita akan mengolah tentang pendidikan dalam aspek aksiologi. Dalam aspek aksiologi yang dibahas itu manfaat apa yang kita peroleh dari ilmu pengetahuan yang akan dibahas dalam contohnya yaitu pendidikan. Jadi manfaat apa yang akan kita peroleh dari pendidikan? Paham kan? Mudah kan? Jadi nggak usah risau, kita belajar filsafat, ontologi, aksiologi, epistemologi. Yeay, kita sudah selesai dengan pembahasan video ini. Terima kasih perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Maaf, masih banyak kesalahan dalam tutur kata, pengeditan, pembuatan, maupun tempat yang seadanya saja dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau bisa share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.